Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Daira Reviliavi. Jadi kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari netizen. Ya seperti biasa di segmen jawabin netizen. Jadi ada salah satu media sosial aku, ada seseorang yang bertanya mengenai pendapat aku. Jadi orang itu bertanya bagaimana sih pendapat saya tentang orang yang berjilbab terus dia joget-joget di TikTok yang katanya tidak jelas dan membuat memberi kepuasan kepada laki-laki yang menonton dan menyimpannya. Oke, sebelum itu, belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Jadi ini sebenarnya pembahasan agak rumit ya. Jadi ada beberapa orang yang pro terhadap TikTok dan ada juga yang kontra terhadap TikTok. Kita mengulas sedikit nih tentang sejarahnya. Jadi TikTok itu didirikan oleh orang yang bernama Zhang Yiming, warga negara Cina ya, seperti biasa, teknologi dari Cina. Dia mendirikan sebuah perusahaan Byte gitu. Nah, dari perusahaan inilah dia mengembangkan TikTok itu sendiri. Visi misi dari Zhang Yiming ini mengembangkan TikTok atau membuat aplikasi TikTok dikarenakan Zhang Yiming kayak mau mengajak orang-orang untuk merekam momen-momen berharga serta menyimpan momen-momen berharga dalam kemasan lain gitu, dalam wadah lain, dan mengekspresikan kekreativitasan mereka. Itu sih sebenarnya poinnya positif ya, visi misinya positif. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat saya atau perspektif saya mengenai aplikasi TikTok itu sendiri? Kalau menurut saya sebenarnya TikTok itu sama seperti aplikasi-aplikasi software pada umumnya atau aplikasi-aplikasi yang sering digunakan orang-orang pada umumnya seperti Instagram, Facebook, ya segala macam aplikasi lah ya yang sudah diterbitkan oleh beberapa perusahaan yang sering dipakai oleh orang-orang gitu. Sama sebenarnya, TikTok ini hanya sekedar media. Sebenarnya fungsinya sama nih dari TikTok dengan aplikasi-aplikasi lain. Tinggal bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut. Apakah menggunakannya dengan sebaik mungkin, artinya dalam kebaikan atau dalam keburukan gitu, kemudaratan gitu ya. Media-media yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan ini sebenarnya tidak salah ya guys, tidak haram gitu. Kalau menurut saya tidak haram, karena yang menjadi persoalan itu perbuatan atau apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, orang itu sendiri. Seperti kayak kasusnya tadi yang katanya orang yang udah berhijab terus dia joget-joget nggak jelas gitu ya, joget-joget yang membangkitkan hawa nafsu laki-laki. Nah itu yang menjadi persoalan, berarti kan dia menggunakannya untuk hal keburukan gitu kan. Tapi saya tidak pernah sepakat sama sekali wanita, baik dia berhijab atau yang belum berhijab, baik Islam ataupun nonis, saya tidak pernah sepakat sama sekali ya untuk mereka kayak mengumbar diri mereka untuk joget-joget gak jelas gitu kan, membangkitkan hawa nafsu laki-laki, apalagi menjadikan ketertarikan atau kecanduan untuk melihat TikTok joget lagi, TikTok joget lagi, TikTok joget lagi. Itu saya tidak pernah sepakat sama sekali, saya tidak setuju sama sekali untuk hal yang seperti itu. Karena sejatinya prinsip wanita itu sama ya, prinsip untuk wanita itu selalu sama, yakni bagaimana mereka menjaga diri mereka sendiri, ifah, atau menjaga diri mereka dari hal-hal yang bisa merusak diri mereka sendiri. Nah, sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Kenapa? Kenapa wanita digambarkan sebagai perhiasan dunia? Karena tidak semua laki-laki bisa memiliki wanita yang solehah. Maka dari itu kita wajib nih menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak diri kita sendiri, bisa merusak perhiasan itu sendiri. Oke, kemarin saya pernah bertanya kepada teman saya laki-laki. Saya bertanya tentang hal yang sama. Kenapa saya bertanya seperti itu kepada teman saya? Kemungkinan sudut pandang laki-laki sama perempuan itu beda gitu. Jadi saya bertanya kepada dia, gimana sih menurut kamu kalau perempuan yang udah berhijab terus dia joget-joget nggak jelas,
mamerin aurat lah intinya ya, mamerin lekuk tubuh, terus juga dan lain-lainnya. Bagaimana menurut kamu? Katanya sangat disayangkan sekali, kata dia. Sangat disayangkan sekali, kenapa seorang wanita, kenapa harus itu gitu yang dilakukan. Padahal banyak hal-hal positif yang bisa kita bagikan atau kita gunakan dengan aplikasi TikTok itu sendiri. Kenapa harus joget-joget? Kenapa harus mamerin? Yang seharusnya dijaga, kenapa harus diumbar gitu, kata dia gitu. Sangat disayangkan sekali. Ya kami laki-laki hanya bisa menundukkan pandangan gitu kan, kata dia. Tapi TikTok ini bukan hanya dibagikan melalui aplikasi TikTok itu sendiri. Lain kan bisa disimpan kan? Bisa dibagikan di Instagram, bisa diupload ulang ke Instagram, atau ke YouTube, atau ke Facebook, dan lain-lain. Otomatis orang yang tidak berniat untuk melihat dengan ketidaksengajaan membuka aplikasi YouTube atau Instagram, otomatis dia pernah juga melihat sesuatu itu gitu kan, walaupun tidak disengaja, walaupun bukan disengaja. Ya pasti pernah lah semua orang melihat sesuatu TikTok gitu yang joget-joget yang nggak jelas itu ya, dengan sengaja atau ketidaksengajaan. Bayangkan kalau beribu-ribu laki-laki melihat kita joget-joget yang nggak jelas itu, terus membangkitkan hasratnya. Apakah tidak berdosa? Apakah tidak serang penyakit ain nantinya? Itu yang ditakutkan ya teman-teman. Nah kata dia banyak hal-hal positif yang bisa dibagikan di TikTok. Nah saya sepakat nih, kata saya dengan teman saya ini. Adapun hal-hal positif yang bisa kita lihat di TikTok, ada juga sih sebenarnya, banyak banget malah. Yang seharusnya hal-hal positif inilah yang dibangkitkan gitu kan, yang disebarluaskan, yang diperbanyak gitu. Kayak berdakwah dengan aplikasi TikTok, terus juga bercerita tentang wasilah-wasilah, atau tentang sejarah-sejarah Nabi, atau tentang keislaman-keislaman. Ya begitu ya teman-teman. Banyak sebenarnya nilai positif dari TikTok. Nah, yang saya tekankan di sini, poin pentingnya TikTok itu hanya sekedar media untuk kreativitas. Sesuai visi misi Zhang Yiming tadi, menjadikan semua orang kreator dalam diri dia, kreator dalam momen berharga dia. Nah, seharusnya kita tuh mikir ya, kita seorang perempuan yang seharusnya menjaga diri kita sendiri dengan baik, malah kita sendiri yang menuntut laki-laki, ayo lihat saya gitu, lihat saya memamerkan aurat, lihat saya joget-joget, lihat saya mengumbar aurat saya, mengumbar lekuk tubuh saya, seperti itu. Seharusnya kita mikir, jangan seperti itu gitu kan. Nah, jadi ada dua nih kesimpulan saya. Saya tidak setuju atau tidak sepakat lah ya untuk orang yang menggunakan TikTok dengan ketidakjelasan. Dan saya setuju dengan orang yang menggunakan TikTok untuk hal kebaikan, baik itu dakwah, mengeksplor budaya, terus kayak membagikan kebaikan, baik itu misalkan kayak kemarin kasusnya ada seorang kakek-kakek atau orang yang membutuhkan, terus kita kayak ayo dong beli jualan orang ini gitu kan. Itu hal-hal yang positif banget gitu, malah yang harus ditingkatkan. Itu saya setuju banget itu. Nah, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya, bagaimana kita menggunakan media-media yang telah disediakan oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar untuk kita pakai gitu. Jangan sampai visi misi mereka yang baik itu kita ubah dan kita salah gunakan dan kita belokkan menjadi hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang tidak positif. Dan apakah saya pernah memainkan TikTok itu sendiri? Kalau dulu pas masih labil-labilnya gitu kan, pada waktu kelas 3 SMA, saya pernah tuh mainin TikTok gitu kan. Ya seperti biasalah, istilahnya belum mendapat hidayah gitu kan. Pada waktu itu pernah main TikTok, tapi bukan joget-joget sih, kayak ya gitulah, senyum-senyum nggak jelas gitu kan, tapi tetap aja nggak positif gitu. Nah insya Allah sekarang istiqomah gitu ya, tidak memainkan TikTok kecuali dalam hal kebaikan gitu kan. Oh iya, pada waktu kuliah, pada semester awal pernah juga main TikTok dengan teman-teman, tapi dalam momen kebersamaan gitu. Ya intinya gitu, kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menggunakan TikTok itu sendiri. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk yang lain. Untuk kalian yang berbeda pendapat, monggo silakan, tidak apa-apa berbeda pendapat, asal jangan memaksakan pendapat kalian itu
benar gitu, atau pendapat kalian itu yang paling benar. Itu tidak boleh ya teman-teman, karena semua orang mempunyai persepsi yang berbeda. Karena semua orang mempunyai persepsi yang berbeda dalam segala hal, dalam segala topik, dalam segala permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya, serta share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video yang aku buat ini bermanfaat untuk yang lain. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.